Sahabat semua, sekarang saya sudah bersama anak-anak muda yang luar biasa yang memiliki kepedulian untuk sesamanya. Dan mereka bersama-sama menjaring suatu komunitas, membentuk komunitas untuk membantu sesamanya yang lagi membutuhkan. Pak De Arto, selamat siang. Selamat siang, Pak De. Pak De adalah ketua dari komunitas. Komunitas apa Pak De namanya? Komunitas Taman Hati Kencana. Taman Hati Kencana. Ya. Bagaimana Pak De? Bisa ceritakan nggak? Ceritakan bagaimana terbentuknya, bagaimana ada keinginan untuk menyatukan diri untuk membantu sesama. Ya, terima kasih Pak De atas waktu. Pertama bisa saya ceritakan awal mula terbentuknya Taman Hati Kencana ini. Dari awal kita sudah melakukan gerakan seperti donor darah. Kita berawal dari donor darah, Ya. tapi bergeraknya cuman di setiap ada event HUT Sekertuno Wirakencana. Oh, jadi ceritanya awalnya ini bergerak dalam donor darah yang ada kaitannya dengan kegiatan Sekertuno. Iya, di mana setiap dalam rangka menyambut HUT STT, ya, kita selalu mengadakan donor darah. Itu pun bergerak di bidang sosialnya dulu. Sosial. Iya, sosialnya dulu. Jadi khusus donor darah. Iya, khususnya donor darah aja dulu bergeraknya. Bagaimana Pak De bisa menggabungkan teman-teman selain juga Pak De di sini ada Putu Risma yang sebagai sekretaris, ada Winano sebagai bendahara dan Widianti ya yang juga sebagai bendahara juga. Nah, bagaimana Pak De? Pak De bisa bersama teman-teman bisa membuat komunitas gitu. Tujuannya untuk apa sebenarnya untuk kedepannya itu? Iya, kalau dulu kan kita sudah bergerak, cuman di setiap ada event dalam rangka menyambut ulang tahun Sekertuno Wirakencana. Setelah itu kita berdiskusi sama teman-teman, terus akhirnya kita menyatukan visi dan misi. Kenapa kita tidak membuat suatu organisasi. Ya, dari sana terus terbentuklah dari ide-ide itu bisa terbentuk dan terwujud menjadi suatu komunitas yang kita namakan komunitas Taman Hati Kencana. Taman Hati Kencana. Ya. Dan untuk kegiatannya Pak De, yang sekarang kegiatannya skup atau lingkupnya sudah mulai keluar atau memang masih untuk di dalam? Gimana Pak De kegiatannya? Kalau kegiatannya kita seperti visi kita, bagaimana kita bisa memberikan apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat Taman Kajo, dan umumnya nanti kita bergerak ke arah yang lebih luas ya. Gerak-gerakan yang kita sudah lakukan seperti acara donor darah di Banjar Taman Kajo, kita bekerja sama dengan PMI Cabang Gianyar. Dan begitu juga kegiatan yang sudah kita lakukan. Itu rutin Pak De? Kegiatannya rutin? Ya rutin ya, rutin. Dari awalnya kita cuman satu kali dalam 1 tahun. Nanti saya akan perpendek lagi
menjadi 6 bulan sekali. Oh, jadi ke depan Ya. setiap 6 bulan melakukan donor darah. Nah, selain pada saat-saat tertentu donor darah, ini teman-teman juga bisa setiap saat ya, kalau ada saudara, ada kerabat yang membutuhkan donor darah, jadi mereka siap ya untuk memberikan bantuan donor darah. Ya, seperti yang seperti kita sudah lakukan seperti itu. Kita di kepengurusan sekarang sudah kita punya buku besar, semua anggota, nama, nomor HP, terus golongan darah, kapan dia terakhir donor darah. Kita catat di sana. Bila mana ada kramo atau warga Taman Kajo atau warga luar yang membutuhkan, kita siap ya. Jadi Kita sudah siap mereka ya. selalu siap nih. Kita selalu Luar siap. biasa, ini sangat luar biasa ini teman-teman dari komunitas Taman Nadi sangat luar biasa punya kepedulian dan untuk membantu sesama kita yang lagi membutuhkan donor. Jadi itu sudah dilakukan nih. Jadi sudah dilakukan untuk keluarga atau teman atau sahabat yang membutuhkan. Jadi setiap anggota memang sudah ada catatannya dengan golongan darahnya, mungkin sudah ada masuk, jadi tinggal menyampaikan siapa yang siap, mungkin begitu Pak Dek ya. Iya ya, untuk detailnya seperti itu Pak Dek ya. Kita di kepengurusan seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan. Di pengurusan kita mencatat anggota, terus golongan darah, nomor telepon, kapan dia terakhir donor ya, karena kita sesuai dengan aturan di PMI minimal 3 bulan. 3 bulan kita harus masanya, jedanya itu gitu. Tapi kan tidak semua orang nih yang berani ya untuk donor darah. Memang jarumnya kecil tapi sangat menakutkan bagi orang-orang yang memang belum pernah. Bagaimana Pak Dek caranya kalau orang yang belum pernah donor darah atau ingin yang mencoba biar tidak takut, gimana itu Pak Dek? Ada nggak? Bisa nggak diceritakan? Ya itu dah Pak Dek, bagus sekali ini pertanyaannya. Misi kita ke depan itulah bagaimana kita mengajak, terutama kaum milenial, anak muda, kita mengedukasi dia bagaimana kita donor darah itu. Kita kasih dia edukasi, kita kasih dia penjelasan, atau kita ada event, kita mengundang mereka biar melihatlah paling tidak dulu. Kita menjelaskan prosesnya biar dilihat prosesnya sebelum donor darah seperti apa prosesnya. Jadi tidak semua orang yang datang juga bisa didonor kan gitu ya. Jadi ada proses screening ya mungkin ya kalau istilahnya. Jadi screening ada cek apa yang perlu dicek sebelum donor darah peserta. Ya itu dah kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada calon pendonor. Setiap kita melakukan donor itu tidak semuanya bisa diambil. Kita di screening dulu ya. Kita di screening dulu, dicatat nama, terus umur, terus berat badan itu juga menentukan. Di samping itu juga latar belakang kesehatan mereka, apakah pernah mengidap suatu penyakit atau apa kan gitu, ada kadang mengidap. Oh jadi bagus dong kalau kita donor darah. Berarti darah kita dicek ya, jadi ada deteksi dini. Iya. Kalau kita memang ada kurang sehat, ada sesuatu yang kurang bagus di tubuh. Jadi juga itu salah satu manfaat ya, iya. Bagi. Ya itu dah salah satu kita juga manfaat. Di samping itu kita dengan cara seperti itu kita bisa mengedukasi bagaimana kita bisa melakukan suatu aksi sosial yang sangat mulia. Di samping itu kita tahu juga kesehatan kita sendiri jadinya ya, tanpa secara tidak langsung kita dapat jadinya dapat pemeriksaan. Jadi di sana nanti bila mana nanti setelah diambil darahnya nanti kan dilakukan tes di lab PMI. Nanti bila mana salah satu pendonor menghidap suatu penyakit seperti itu, nanti akan diinfokan lewat nomor HP yang sudah tercatat di PMI ya. Ya itu ada deteksi dini jadi ya, ada
dari darah yang diambil dicek di kelab, nanti ada laporannya. Jadi ya itu satu manfaat juga buat pendonor sendiri kan begitu. Nah pada ini kan kegiatan kita perlu namanya ada dana pada ya. Nah jadi dalam kegiatan ini bagaimana komunitas Taman Hati bisa bergerak untuk penggalangan dana pada. Ya, untuk penggalangan dana kita bergerak, pertama kita bergerak dalam bidang pencetakan baju. Ya, kita cetak menjual baju. Nanti hasilnya kita kumpulin, nanti itu buat dana pergerakan kita. Di samping itu juga kita disupport oleh donatur-donatur baik dalam maupun ada luar negeri. Oh ada juga, jadi ada donatur asing yang secara pribadi mungkin Pak De yang sudah kenal sama anggotanya, mereka berkomunikasi, jadi kalau ada bantuan atau kegiatan disampaikan, jadi mereka merespon atau ingin membantu. Nah, jadi sahabat semua, para dermawan donatur yang berkeinginan untuk mendukung kegiatan dari Taman Hati Kencana dalam melanjutkan program-programnya, sangat terbuka untuk membuka bantuan bisa disampaikan melalui Pak Ketua. Nah pada kedepannya ini gimana visinya dari Taman Hati? Apalagi yang akan dilakukan selain donor darah, kegiatan sosial, atau ada rencana-rencana lain yang mungkin akan dilakukan? Untuk rencana-rencana kita sudah bergerak awal di bidang donor darah. Terus untuk berikutnya dan sudah kita lakukan juga bekerja sama dengan beberapa pihak donatur. Kita menyalurkan bantuan dengan aksi sosial. Bantuan berbentuk apa Pak? Bantuan berbentuk pangan. Jadi sembako. Sembako ya. Ya. Selain itu ada lagi? Ya untuk kedepannya kita lagi melebarkan sayap. Nanti bagaimana kita mempromosikan Taman Hati ini biar dikenal masyarakat lebih luas. Terus dengan aksi-aksi yang apa kita lakukan nanti kita di-share lewat media sosial. Ya, nanti kan di media sosial mana Pak ada di Taman Hati untuk? Ya untuk media sosialnya kita ada Facebook, terus Instagram ya, Instagram Taman Hati Kencana. Taman Hati Kencana. Ya. Jadi di sana bisa dilihat apa yang dilakukan, apa rencana kedepannya akan dilakukan, dan juga kontak informasi ya untuk detail yang bisa nanti mungkin ada sahabat yang berkeinginan terdorong hatinya untuk membantu, jadi bisa dilihat di Facebook atau Instagram Taman Hati. Nah untuk ini Pak De, mungkin teman-teman atau sahabat kita semua juga ingin tahu rentan waktu atau jarak waktu kalau kita berdonor, ada rentannya itu Pak De? Ya itu yang harus perlu diketahui ya. Dari segi rentan waktu dari PMI menginformasikan kepada pendonor itu minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan ya. Sekali ya. Yang lebih tepat ya, lebih baik ya. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan Pak De ya. Kegiatan sosial lain Pak De? Ya kita lagi menggalang juga. Kita lagi menjajaki para donatur gitu. Nanti kita bergeraknya ke arah lebih luas lah. Oh gitu. Jadi ada penggalian dana nih. Selain donatur juga ada penggalian dana seperti Pak De bilang tadi untuk menjual baju. Jadi dari keuntungan baju itu dipakai untuk mendukung kegiatan Taman Hati.